Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam menjalani belajar dari rumah ya anak-anak. Langsung saja kita masuk ke materi mengenal busana batik. ISK dan KD yang akan kita harapkan pada pembelajaran hari ini. Tiga aspek yang akan kita pelajari yaitu identifikasi busana batik, mengelompokkan jenis busana batik, dan membedakan jenis busana batik dan non-batik. Langsung saja masuk ke pokokan bahasan pertama. Apa itu batik? Batik adalah gambar yang pembuatannya secara khusus dengan menorehkan malam pada kain yang kemudian diproses dengan cara tertentu. Biasanya disebut dengan teknik wax resist itu atau pemalaman ya anak-anak. Artinya kain itu ditutup dengan lilin kemudian dicelup dengan zat warna, setelah itu dihilangkan lilinnya. Lanjut. Jenis-jenis busana batik berdasarkan fungsinya. Di sini ada 3. Yang pertama, busana batik yang digunakan oleh para bangsawan atau keraton. Pada zaman dahulu tidak sembarang orang bisa menggunakan batik anak-anak. Hanya orang-orang tertentu yang bisa menggunakan batik. Jadi hanya orang-orang yang punya kedudukan saja yang boleh menggunakan batik, misalnya raja dan para pengikutnya. Macam-macam corak batik yang digunakan untuk para bangsawan keraton ini ada 4 jenis yang saya sebutkan di sini, tidak semuanya. Yang pertama ada batik sawat. Batik sawat itu bentuknya seperti Garuda ya, seperti kendaraannya Dewa Wisnu yang artinya di sini melambangkan kekuasaan. Kedua ini ada parang rusak. Parang rusak itu melambangkan kecepatan. Ini para satria yang menggunakan. Yang ketiga adalah batik kawung. Batik kawung itu motif flora, tumbuhan seperti biji aren yang melambangkan kesuburan. Dan yang keempat ini ada batik semen. Ini batik semen itu melambangkan pusat kekuasaan. Yang kedua, busana batik yang digunakan untuk pakaian sehari-hari. Nah, untuk pakaian sehari-hari, masyarakat itu sekarang sudah banyak ya yang menggunakan batik, tidak hanya untuk bekerja, tidak hanya untuk acara pernikahan, itu juga dipakai di misalnya sekolah atau pertemuan masyarakat. Makanya produksi batik semakin meningkat dan orang-orang banyak yang memproduksi batik cap karena dinilai lebih murah dan cepat dan produksinya cepat sehingga kebutuhan batik di kalangan masyarakat itu cepat terpenuhi. Lanjut, yang ketiga busana batik untuk upacara adat. Nah, di sini upacara adat macam-macam ya anak-anak. Guru hanya memberikan contoh 2. Ini ada upacara pernikahan antara ibu, ayah pengantin dan pengantin itu berbeda ya anak-anak motifnya. Kalau di sini orang tua pengantin menggunakan batik sidomukti, sedangkan untuk pengantinnya menggunakan batik wahyu turun temurun. Beda motif itu artinya beda makna ya. Wahyu temurun itu lambang kesejahteraan hidup, harapannya pengantin itu bisa hidup sejahtera, sedangkan sidomukti di sini adalah lambang kemuliaan. Orang tua itu sebagai lambang kemuliaan hidup. Yang kedua, di sini ada upacara mitoni, yaitu upacara 7 bulan kehamilan, di mana di sini yang hamil, ibu hamil ini menjalani upacara siraman dan harus berganti pakaian sebanyak 7 kali dan diakhiri dengan motif batik atau jarit yang sederhana seperti dringin, itu sebagai lambang harapan kedua orang tua kepada calon bayi. Lanjut. Busana dapat dikelompokkan sebagai busana batik bila memiliki ciri-ciri berikut. Jadi kamu bisa memilah ya. Oh, ini busana batik, ini bukan busana batik. Ciri-cirinya apa? Di sini ada beberapa. Yang pertama, dikerjakan menggunakan canting. Itu bisa canting cap atau canting tulis. Yang kedua, gambar batiknya tidak sama persis. Yang ketiga, batik tulis itu bolak-balik kain sama atau rata, sedangkan batik cap itu tidak sama. Yang keempat, warna dasar lebih mudah daripada gambar motif. Yang kelima, waktu pengerjaannya lebih lama. Yang keenam, batik tulis lebih mahal dibandingkan batik cap. Nah,
Sekarang, bagaimana membedakan busana batik dengan busana non-batik? Sedangkan kita tahu nih, batik itu ada 3 jenis, batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Nah, batik tulis itu bisa kita lihat, kita tahu ciri-cirinya. Yang pertama, prosesnya pasti lama. Kenapa lama? Karena menggunakan canting tulis untuk proses pengerjaannya. Lalu karena lama, itu berarti gambarnya detail. Gambar detail tidak mudah luntur, serta baunya harum karena menggunakan bahan alami batik tulis itu. Lalu kalau diperhatikan, batikannya itu tidak rapi, bolak-balik sama tapi tidak rapi. Bolak-balik sama itu artinya tembus sampai ke kain belakang, tapi dia kurang rapi karena menggunakan tangan. Lalu biasanya batik tulis itu harganya lebih mahal, lebih pricey dibandingkan batik yang lain. Yang kedua ada batik cap. Nah, batik cap itu bisa kita lihat ciri-cirinya menggunakan canting cap. Kalau menggunakan cap itu berarti batikannya rapi. Bolak-baliknya sama tetapi gambarnya kurang detail. Karena kurang detail itu biasanya mudah luntur. Pengerjaannya cepat, mudah luntur tapi harganya ekonomis atau murah. Yang ketiga ada batik kombinasi. Batik kombinasi itu adalah perpaduan antara batik cap dan batik tulis. Karena menggunakan perpaduan, jadi batikannya pasti rapi, bolak-balik sama, namun gambarnya kurang detail, berbau harum dan mudah luntur. Seperti itu anak-anak. Nah, oke anak-anak, itu rasa cukup untuk pertemuan hari ini. Tugas hari ini adalah kalian coba tuliskan 3 saja, 3 ciri batik tulis, batik cap, dan kombinasi ke dalam tabel di bukumu ya. Ini ya perbedaan batik tulis, batik cap, dan batik kombinasi. Silakan kamu kerjakan di bukumu. Lalu setelah dikerjakan difoto, dikumpulkan di Google Classroom ya. Selamat mengerjakan. Bu Guru beri waktu 1 hari. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.